Perkenalkan, nama saya Agnes Faustin Irmasjanto, NIM saya 27022242644. Dan untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload, tutorial cara mendownload Linux ya. Jadi Linux yang bakal kita download sini itu Ubuntu dengan menggunakan VMware Workstation. Nah, di sini pertama kita download dulu VMware-nya. Jadi di sini bisa buka aja Google-nya, terus kita VMware search VMware Workstation 17. Nah, terus kalau udah di sini ada web tag dari textbox. Nah, ini dibuka aja. Terus kalau udah kita klik yang download now, tombol download now. Gitu. Nah, ini untuk mempercepat durasi juga. Jadi saya udah download ya di sini. Jadi ini harusnya nanti bakal download satu file yang extensionnya itu .exe. Nah, ini tuh nanti tuh downloader buat si VMware Workstation 17-nya gitu. Nah, kenapa kita pakai yang versi 17? Karena versi 17 ini dia itu versi yang paling terbaru ya. Gitu. Dan harusnya dia walaupun terbaru harusnya sudah lumayan aman sih. Jadi bugnya sudah lumayan minim gitu ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya kita harus download juga untuk Ubuntu-nya. Nah, di sini cari aja Ubuntu download di Google. Terus kalau udah ini ada website dari ubuntu.com, ini dibuka aja yang get Ubuntu download. Nah, di sini scroll dikit, kita bakal masuk ke yang bagian desktopnya. Jadi di sini ada tombol download Ubuntu desktop. Nah, ini diklik aja, harusnya dia bakal redirect ke sini. Dan ini harusnya ada dua pilihan ya. Jadi kita dikasih dua pilihan. Yang pertama itu kita bisa download Ubuntu 24, terus yang kedua ada Ubuntu 25. Nah, kalau misalnya melihat dari deskripsinya, Ubuntu 25 ini dia tuh masih ada maintenance update ya sampai Juli dari 2026 gitu. Nah, ini kita bisa asumsiin kalau misalnya dia itu masih bakal ada updatean terbaru dan juga mungkin masih agak banyak bug gitu ya. Menyesuaikan juga gitu. Nah, makanya di sini kita bakal download aja yang Ubuntu 24 untuk memastikan kalau misalnya Ubuntu ini tuh udah lumayan oke lah, jadi nggak begitu banyak bug. Nah, ini harusnya ukurannya 2,9 GB ya, ini boleh di-download aja. Nah, ini untuk mempercepat durasi juga saya udah download di sini. Harusnya nanti dia bakal muncul itu extensionnya filenya .iso gitu. Nah, ini untuk mulai pertama kita harus download dulu sih VMware-nya. Ini tinggal diklik aja, terus yes. Oke. Nah, ini harusnya kita tinggal next aja sih. Nah, ini harusnya license-nya di oke aja, di accept. Terus next. Next lagi. Nah, ini kalau misalnya mau di custom ya, jadi mau disimpannya tuh di mana VM-nya. Nah, ini bisa di-change aja, terus cari lokasi yang dimau. Gitu. Nah, cuman paling di sini aku bakal stay aja sih sama yang ada di sini gitu. Langsung aja lanjut. Next. Terus next lagi, install. Gitu. Nah, ini harusnya agak lumayan lama ya. Oke. Ini udah ya. Jadi terus kalau udah tinggal di finish aja. Gitu. Nah, terus cara bukanya, kita tinggal buka Windows. Terus search VMware Workstation 17 player. Nah, di sini harusnya udah muncul ya, kayak gini. Nah, cara bikin virtual machine yang lain, kita tinggal create a new virtual machine. Nah, di sini ada installer this image file, sama I will install the operation system later, gitu. Nah, di sini kita pilih aja yang installer this image file, gitu. Dan ini dia ada spesifiknya juga ya, jadi kita bakal butuh file yang yaitu extensionnya itu ISO, gitu, .iso. Nah, ini sebenarnya kalian bisa diproses aja, cari tadi Ubuntu-nya di save di mana, terus kalau udah tinggal diklik aja, terus tinggal di next. Nah, ini full name-nya, ini terserah bebas. Paling aku kasih nama aku sendiri. Nah, ini username-nya buat nanti di VM-nya ya. Ini aku kasih custom aja kayak gini. Nah, ini buat ini customize ya, bebas ya, buat istilahnya bikin akun di Linux-nya gitu. Nah, ini tinggal di next saja. Nah, ini buat virtual machine name-nya, ini sebenarnya bebas. Kayak gini aja juga nggak apa-apa sih. Nah, terus tinggal di next lagi. Nah, ini maksimum disk-nya juga disesuaikan aja sama yang dibutuhin. Terus tinggal di next aja, terus finish. Nah, harusnya bakal otomatis kebuka langsung ya ke Ubuntu-nya ini. Terus tinggal di oke. Nah, harusnya udah muncul kayak gini. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Hari ini saya akan menjelaskan codingan terkait simulasi timeshare system menggunakan signal dan timer. Nah, codingannya akan berupa bahasa C dan menggunakan algoritma Robin. Library-library yang kita gunakan yaitu std.h, std.h, signal.h, std.h, dan system.h. Pertama, kita akan mendefine time prosesnya sebanyak 3 dan time quantumnya itu sebanyak 1 detik untuk algoritma Robin kita nanti. Kemudian ada incurrent sama 0, ini untuk sebagai penanda indeks dari PID list kita nanti. Kemudian ada PID array dengan jumlah array sebanyak 6 proses kita tadi. Pertama, kita ada metode dari switch handler, di mana fungsi ini akan dilakukan callback ketika ada timer yang melakukan interrupt dan terjadi switch proses. Pertama, PID dari indeks current akan dilakukan signal stop. Kemudian current-nya, yaitu indeksnya akan berubah ke indeks proses selanjutnya menggunakan current plus 1 modulo 6 proses. Nah, modulo ini tujuannya untuk ketika
proses sudah mencapai proses terakhir, dia akan kembali ke indeks awal. Setelah itu, setelah currentnya udah berubah, dia akan melakukan si continue terhadap PIDs dari indeks baru ini. Dan kita akan melakukan penanda berupa printf switching proses untuk yang current. Dan kedua ada method dari run child. Nah, ini tuh akan dieksekusi ketika proses child sedang berlangsung. Dia akan melakukan penanda berupa printf bahwa proses child saat ini sedang running. Dan kemudian ada sleep selama 1 detik. Nah, di dalam in main kita akan melakukan defense terhadap signalnya menggunakan parameter sig alarm dan switch handle. Sig alarm artinya ketika timer melakukan interrupt akan trigger sig alarm dan memanggil function dari switch handle tadi. Setelah itu kita akan membuat proses sebanyak jumlah proses yang kita mau tadi, yaitu sebanyak 3 kali looping dan menggunakan method for untuk setiap proses. Nah, ketika memasuki child proses, dia akan masuki kondisi if PID sama dengan 0 dan memanggil fungsi dari run child tadi. Dan else ketika berupa parent proses, di mana PID-nya akan disimpan dalam PIDs array. Dan kita akan melakukan kill terhadap six stop terhadap PIDs indeks saat itu. Nah, setelah semua proses terbentuk akan dilakukan printf sebagai penanda kalau semua proses telah terbentuk dan kita akan memulai scheduler kita. Nah, sebelum itu kita akan melakukan timernya. Untuk mengatur timernya kita harus mendefine IT value, itu artinya pertama kali timernya berjalan itu pada kuantum ke 1, artinya indeks pada detik ke 1. Dan IT interval itu menandakan setelah pertama kali timer menyala, dia akan menyala setiap interval ke 1, yaitu sebanyak kuantumnya tadi adalah 1. Nah, ini untuk milisecondnya. Kemudian ada setting timer, dan kemudian kita akan menjalankan proses pertama kalinya menggunakan kill PID sekarang, yaitu PID 0 dan si continue dari proses yang telah kita stop tadi. Nah, untuk while 1 pause ini artinya parent tidak akan melakukan apa-apa, dia hanya menunggu timer melakukan interrupt dan men-trigger switch handler tadi, yaitu switching proses tadi. Nah, untuk menjalankan codingan ini kita akan menggunakan command gcc robin.c min-o run strip robin. Artinya kita menjalankan compiler gcc terhadap file run robin.c kita dan menghasilkan output file executable-nya itu run robin. Nah, untuk mendapatkan hasil dari executable-nya kita menggunakan /run robin. Nah, kita akan menghasilkan printf dari codingan kita tadi. Pertama, semua proses telah terbentuk dan mulai scheduler, di mana pertama proses dari 0 dia akan running. Setelah itu akan terjadi switching terhadap proses yang selanjutnya. Nah, ini terjadi switching ketika ada timer yang melakukan interrupt di setiap quantum kita tadi. Kemudian dari proses 1 akan pindah ke 2 ke 0 dan 1 dan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sekarang kita akan lanjut ke contoh kode algoritma SRTF. Nah, di sini saya sudah buat kodenya. Di sini ada struct untuk menampung proses. Di sini juga ada variabel yang akan nanti digunakan. Lalu di sini saya menandai running time sama dengan -1. -1 ini artinya tidak ada proses yang berjalan. Lalu lanjut, kita masuk ke scheduler. Nah, pertama program bakal ngecek dulu ada proses yang berjalan nggak. Kalau ada, maka remaining time-nya dikurangin. Lalu dicek apakah prosesnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, ya dihentikan. Lalu kita ke baris selanjutnya. Nah, di sini nih ngecek untuk memilih remaining time yang paling rendah. Kalau misalnya ada remaining time yang paling rendah, nanti shortest untuk proses dan remaining time-nya akan digantikan dengan proses dengan remaining time terendahnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kode di sini untuk mengganti remaining time dengan proses sekarang dengan burst time proses lain jika burst time proses lainnya itu lebih rendah dari remaining time sekarang. Ya, lanjut lalu ke main. Di sini untuk input berapa banyak prosesnya, ini juga sama aja. Lalu ini adalah struct untuk memberitahu Linux interval yang akan dijalankan. Nah, mulai dari sini dulu, ini adalah untuk intervalnya, dan di sini untuk delay-nya. Nah, setelah itu, Linux akan menjalankan scheduler kalau timer sama dengan 0. Nah, set timer ini untuk menjalankan intervalnya. Nah, lalu di kode ini berguna untuk menjalankan prosesnya terus-menerus sampai prosesnya selesai. Di sini ada flag dan sampai dengan 1 untuk menandakan kalau prosesnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia keluar dari looping-nya ini dan program dihentikan. Mari kita coba. Kita coba jalankan programnya. Ya, misal kita jalankan 3 proses. Proses pertama arrival-nya 0 dengan burst time-nya 6. Proses kedua arrival-nya 1 dengan burst time-nya 3. Proses ketiga arrival 2 dengan burst time 7. Ya, nanti sistem bakal melakukan proses switching berdasarkan remaining time terendah. Di sini kalau kita lihat P2 finish di time 4, P1 finish di time 9, dan P3 finish di time 16. Ya, hal ini sudah sesuai ya dengan contoh SRTF-nya. Kalau dilihat hari ini,
dari Gantt chart-nya, yang output dari kode tersebut sudah sesuai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.